Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada kita jemaah. Allah Rabbul Alamin masih memberikan nikmat sehat. Allah Rabbul Alamin masih memberikan kita nikmat waktu luang, yang mana dengan nikmat sehat itu kita bisa melakukan semua yang kita inginkan jemaah. Kemudian dengan nikmat waktu luang itu pun kita bisa mencari nafkah, kita bisa mencari kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Maka semuanya adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita. Sehingga yang wajib bagi seorang hamba adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin jemaah. Bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka semua kebaikan-kebaikan pun menjadi sempurna. Kemudian dengan taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin, membuat semua niatan hamba-hamba pun terlaksana. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berkali-kali kita sebutkan bahwasanya kebahagiaan rumah tangga akan didapati ketika kedua belah pihak itu senantiasa memahami satu dengan yang lainnya. Dan kita katakan pula bahwasanya rumah tangga itu bukanlah rumah tangga yang bahagia dengan tidak adanya masalah dalam kehidupannya, baik dari sang suami atau sang istri. Tapi kebahagiaan rumah tangga itu adalah ketika terjadinya sebuah masalah dalam rumah tangga kita, maka kedua antara sang suami dan istri mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Maka lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam kitabnya Al-Akhta'u Azwat wa Zawjiyat. Kemudian di sini beliau menyebutkan di Akhta'u Zawjiyat atau rapor merah sang istri. Maka di antara terkadang kesalahan yang muncul dari sang istri yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau adalah sang istri membebani sang suami dengan banyak tuntutan jemaah. Maka di sini beliau mengatakan ada sejumlah istri yang membebani suaminya dengan banyak tuntutan tanpa memperhatikan kekuatan finansial sang suami, sehingga dia ingin mengenakan pakaian sebagaimana pakaian yang telah dikenakan oleh salah seorang dari temannya atau salah seorang dari kerabat perempuannya. Demikian pula dia ingin memperbanyak perhiasan dan pekakas rumah tangganya sebagaimana yang telah diperbanyak dari orang-orang yang lainnya. Maka di antara kesalahan sang istri yang terkadang muncul dalam rumah tangga adalah sang istri terlalu banyak menuntut kepada suaminya tanpa melihat kondisinya. Maka sang istri yang bijak, sang istri yang solehah adalah senantiasa membantu suaminya jemaah. Apapun yang dikerjakan oleh suami itu kita bantu. Kemudian sembari kita lihat dari potensial atau dari kemampuan sang suami ini, apa yang boleh kita minta kepada mereka. Maka pada zaman Nabi SAW hal ini juga pernah terjadi jemaah.
Ada orang-orang yang Masya Allah ia senantiasa menuntut suaminya. Ada pula yang ternyata sebaliknya, sang suaminya mampu dengan hal tersebut, tapi dia tidak menuntut yang lebih banyak daripada suaminya. Ada bahkan sang suaminya disebutkan suaminya sangat pelit. Kemudian dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta fatwa kepada beliau ketika kebutuhan yang harusnya dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari tidak tercapai karena sang suami ini pelit kepada dia, maka nanti akan disebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, kejadian-kejadian yang semisal ini kata beliau sangat banyak sekali terjadi pada zaman kita ini. Seperti atau setiap kali mode berubah seolah-olah dia juga harus segera mengikuti mode tersebut. Dan ini kita lihat dari kalangan ibu-ibu jemaah. Ketika ibu-ibu ini ngelihat tetangganya sudah mulai merubah atau tetangganya sudah berganti merek. Yang awalnya mungkin ada memakai merek Fatimah misalnya, sekarang muncul Khadijah, rame-rame menggunakan baju Khadijah. Besok datang lagi Maryam, ikut rame-rame Maryam. Besok datang lagi Hafsah, ikut rame-rame Hafsah. Padahal sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkan hal tersebut jemaah. Apalagi ada pakaian-pakaian yang Masya Allah harganya itu sangat luar biasa sekali mahal. Padahal dia tidak membutuhkan dengan semahal tersebut jemaah. Dan bahkan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Allahu Jalla Jalaluh, sang perempuan itu menutup auratnya sehingga orang tidak melihat auratnya tersebut, bukan berbangga-bangga dan berhias dengan pakaian tersebut jemaah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita tentang khuyala, orang-orang yang bermegah-megahkan dan sombong diri, bahkan dia meremehkan manusia. Dan berlomba-lomba seperti ini jemaah, saling mengalahkan satu dengan yang lain, jelas di dalam hati kita itu ada kesombongan. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan hal tersebut. Apa itu sombong? Batarul haqqa wa ghamtum nas. Dia menolak kebenaran, dan di antara sifat sombong itu juga meremehkan manusia. Dan ini tidak dibenarkan dalam agama Islam, dan itu diharamkan oleh Allahu Rabbul Alamin. Sehingga kita yang menjadi wanita-wanita pilihan yang akan membantu suami kita untuk masuk ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluh adalah manusia, adalah istri yang senantiasa menerima apa yang diberikan oleh Allahu Jalla Jalaluh dan menuntut sesuai dengan kemampuan sang suami. Dan setiap kali kerabat perempuan atau teman perempuan istri melahirkan anak, ini kadang-kadang kalau ada seorang ummahat nih, ada dengar kabar ada temannya melahirkan, Masya Allah, apa yang dia lakukan? Dia berusaha mencari hadiah yang lebih mahal, yang bisa menandingi kawannya yang datang bawa hadiah. Ada kawannya datang bawa hadiah cuma bawa sabun jemaah, bawa piring, bawa mungkin tempat mandi anak, tapi dia Masya Allah berikan semuanya. Dia berikan yang seharusnya tidak dibutuhkan. Dia berikan apalah, misalnya jemaah sepeda misalnya yang harga 20 juta misalnya, atau mungkin apa, tempat tidur yang bisa bergoyang-goyang itu jemaah, yang dia bisa ke kiri ke kanan, yang harganya sampai puluhan juta misalnya, padahal tidak dibutuhkan hal tersebut. Dan dia berbangga-bangga dengan hal tersebut jemaah. Kemudian lihat, ketika dia pula melihat temannya menikah, maka dia pun bersegera memberikan hadiah yang mewah kepadanya. Dan setelah itu pandangan istri pun tertuju kepada orang lain yang derajat ekonominya lebih tinggi. Ternyata apa terjadi jemaah? Ada orang yang datang bawa hadiah lebih mahal daripada dia. Itu membuat dia sesak dada jemaah. Itu membuat dia benci, itu membuat dia kesal dengan hal tersebut. Maka hal tersebut yang akan bisa menghancurkan rumah tangganya dan akan merusak keluarganya. Maka jadi, atau jika hal-hal semacam ini terjadi, maka akan terjadi salah satu dari dua keadaan di bawah ini, kata beliau. Yang pertama, Anda akan mendapati seorang suami yang lalai dan tidak berdaya. Lalai, dia tidak berdaya karena istrinya menuntut sesuatu yang tidak dia mampu jemaah.
Mau gimana lagi dia memberikan sesuatu yang sangat mahal padahal gaji suaminya cuma sekedar berapa ratus ribu, ternyata yang dia minta sampai jutaan rupiah jemaah. Maka akan membuat atau akan kita dapati seorang suami yang lalai dan tidak berdaya. Sang istrinya akan mendesak suaminya dengan berbagai saran dan meninggalkan nafkah yang ia berikan. Demikian pula dia akan membuat sang suami kehilangan rasa malu dengan menanggung banyak hutang. Dan memang kita lihat jemaah, banyak laki-laki yang terjerumus itu terkadang terjadi oleh perempuan. Yang perempuan ini kan seharusnya menolong suaminya ini dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sering kita dapati orang korupsi itu ternyata dampaknya dari istrinya. Orang banyak hutang dan dia minjem di rentenir, di mana-mana yang Anda dapati ada seperti itu jemaah. Ternyata itu tuntutan dari istrinya jemaah. Dia ngeredit motor satu, belum lunas kredit lagi yang satu, belum lunas kredit lagi yang satu. Akhirnya ada yang datang ke rumahnya itu beberapa orang untuk nagih utang jemaah. Dia terlilit dengan utang tersebut padahal dia tahu suaminya tidak memiliki kedudukan yang tinggi di pekerjaannya. Bahkan pernah bekerja kemudian dia mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Ketika datang kemarin ketika kita ditimpa oleh pandemi jemaah. Banyak di antara suami-suami itu yang dia meninggalkan pekerjaan yang biasanya dia lakukan, dia tinggalkan hal tersebut. Di antaranya biasanya yang paling berdampak itu jemaah, kalau ada orang kerja di daerah wisatawan, di daerah pegunungan-pegunungan tersebut. Itu kan turis-turis yang dari luar, yang dari mancanegara itu nggak boleh masuk dari pemerintah kita jemaah. Nggak ada pekerjaan yang bisa dia dapatkan. Akhirnya istrinya ini yang sebelumnya suaminya ada gaji dia yang bisa memenuhi kebutuhannya, dia terus menuntut, dia tidak melihat kondisi suaminya, dia senantiasa mengeluh, dia senantiasa menginginkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh suaminya, sehingga sang suami ini pun ada yang kehilangan rasa malunya, dia mencuri, dia mengambil harta orang lain, dia menipu. Bahkan ada yang juga banyak minjem uang yang entah berantak kapan dia akan bayar utang tersebut, dia tidak tahu. Dan itu dia lakukan karena dia cinta kepada istrinya. Tetapi istrinya tidak faham bahwasanya perbuatan seperti itu akan membuat dia terhina. Maka oleh karena itu jemaah, barang siapa yang memberikan nafkah tanpa perhitungan, maka bisa dipastikan bahwa dia akan miskin dan bangkrut serta hilang rasa malunya. Dan sang suami juga ketika dia memiliki harta, jangan terlalu memanja-manjakan istri jemaah. Silakan sesekali antum bawa dia untuk belanja sepuasnya, dia ingin sesekali jemaah. Tapi jangan terus dimanjakan dengan hal tersebut. Karena perempuan kalau sering dimanjakan, apalagi dia kurang ilmu agamanya, dia tidak pernah duduk di majlis taklim, dia tidak tahu bagaimana hak istri kepada suaminya, dia tidak tahu apa yang harus dia tunaikan kepada suaminya, maka ia akan senantiasa berada dalam kemewahan misalnya, atau dia senantiasa berada dalam kemegahan hal tersebut. Kemudian ketika datang suatu kala nih yang menimpa suaminya suatu musibah, dia tidak sabar dengan hal tersebut, bahkan dia menuntut dan yang lainnya jemaah. Maka hal ini yang akan menjadikan sang suami itu pula akan menjadi lalai dan tidak berdaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sang suami yang teguh dengan prinsipnya. Demikian pula ia bersabar ketika terjadi pertikaian dengan sang istri. Dia melakukan hal-hal itu agar tetap bisa menjaga kemuliaannya di tengah manusia. Maka sang istri pun mengikuti suaminya yang berpendirian teguh. Dan ini memang kenyataannya jemaah. Ketika sang istri ini menggoda kita, kemudian dia merayu kita, kemudian gak mempan, maka dia akan mengikuti kita jemaah. Tapi kalau kita yang terhanyut dengan mereka, habis kita jemaah. Dan memang ini bukanlah celaan dan hinaan bagi sang istri. Kita mempelajari ini supaya kita jauh dari sifat tersebut, karena itu adalah sifat-sifat istri yang dicela oleh Allah Rabbul Alamin dan yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sang istri selalu mendesaknya karena sang suami tidak suka mengikuti hawa nafsunya.
Dan memang istri suami yang baik itu jemaah yang bisa mengendalikan keluarganya, yang senantiasa menasihati istrinya dan membimbing istrinya. Ingat, ketika kita sudah menjadi sang suami jemaah, tanggung jawab kita itu besar jemaah. Bukan hanya antum sekedar memberikan dia makanan saja lah, tapi kita harus jaga dia dari api neraka supaya Allah Jalla Jalaluhu tidak masukkan dia ke dalam neraka jemaah. Karena penghuni yang paling banyak itu adalah perempuan. Kenapa dia yakfurnal ashir? Karena dia sering mengkufuri suaminya, dan tugas kita harus senantiasa membimbing dia. Karena wanita itu disebutkan oleh Nabi SAW adalah yang bengkok. Dan seorang suami juga harus bersabar dengan hal tersebut, dan kemudian sang istri juga harus bersabar dan senantiasa dalam ketaatan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang Anda atau yang akan Anda lihat dalam kehidupan dua orang yang berdampingan ketika salah satu di antara mereka meyakini bahwa teman hidupnya akan menyeretnya ke dalam kebinasaan dan kesedihan. Lantas apakah keduanya akan menempuh jalan pintas demi meraih ketenangan dan kebahagiaan? Penyakit merajalela yang menjakiti kaum wanita semacam ini terkadang atau kadang merupakan salah satu sebab yang memalingkan sejumlah pemuda untuk menikah. Ada seperti ini jemaah. Maka perempuan-perempuan yang terkadang dia mematoki harganya mahal, kemudian belum mulai menikah dia sudah menyebutkan bedaknya harganya sekian, pemeliharaan kecantikannya sekian. Ini yang kadang membuat laki-laki itu lari dari mereka, nggak ada yang mau menikah dengan mereka. Dan sebenarnya ketika seorang perempuan itu mematoki maharnya sekian puluh juta misalnya, 1 miliar atau misalnya, sebenarnya dalam agama Islam itu nggak jadi masalah jemaah. Cuman nanti dia akan berdampak ketika dia sudah menikah, yang seharusnya dia mencari keluarga yang bahagia. Ketika atau datang atau suatu kala nanti seorang suami ini dia tidak berada dalam kekayaannya terus. Dia akan mendapatkan bagaimana kesengsaraan hidup, atau bahkan mungkin dia bangkrut dan yang lainnya. Dan seorang wanita yang dia berpendirian dengan hal tersebut akan merusak dan akan membuat orang-orang akan bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena pemuda tersebut khawatir dirinya akan diuji dengan istrinya yang akan melampaui batas dalam tuntutan dan menuruti kesenangan hatinya yang berlebih atau lebih daripada batas kewajaran. Bisa pula seorang istri mendorong sang suami untuk melakukan hal-hal yang berat di luar batas kemampuannya. Akhirnya apa yang terjadi? Sang istri pun mengemasi pakaiannya dan berpisah dengan suaminya. Banyak seperti ini jemaah. Ternyata dia minta cerai atau meninggalkan suaminya gara-gara suaminya melarat. Yang mana yang awalnya dia berbahagia dapat banyak duit, tiba-tiba suaminya tertimpa dengan musibah, dia tinggalkan suaminya, dia minta cerai kadang-kadang. Padahal Nabi SAW mengingatkan kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ayyumamra'atin, maka perempuan mana saja yang dia meminta talak kepada suaminya, yang dia minta cerai kepada suaminya bighairi ba'sin, tanpa ada masalah, tanpa ada sesuatu yang syar'i, yang memang bukan menjadi kewajibannya, yang memang ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka Nabi SAW mengatakan tidak akan mencium bau surga perempuan tersebut. Maka berhati-hatilah jemaah. Maka berhati-hatilah dengan hal tersebut. Maka tidak dipungkiri pula jemaah, dalam kondisi semacam ini ada sejumlah suami yang bersikap bakhil juga kepada istrinya. Dia enggan memberikan nafkah kepada istrinya, padahal sang suami ketika itu dalam kondisi mampu, lapang. Akan tetapi pembahasan kita bukan di pembahasan ini jemaah. Ada memang suami-suami seperti itu. Kemudian bagaimana yang dia harus lakukan oleh sang istri tersebut? Islam telah memberikan hak bagi seorang istri yang telah diberikan nafkah oleh sang suami. Karena memang tugas sang suami itu adalah memberikan nafkah kepada istrinya dengan sesuatu yang dia butuhkan, baik berupa pakaian dan makanan. Maka Nabi SAW mengatakan, berikanlah dia makan sebagaimana engkau makan, berikanlah dia minum sebagaimana engkau minum. Berikan pakaian, berikan dia makanan, berikan dia kebutuhannya yang dia memang harus dibutuhkan oleh hal tersebut.
Kemudian sang suami juga harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh istrinya dari kewajiban-kewajibannya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka lihat baik sang suami ini dia harus memberikan pakaian, kemudian dia juga harus memberikan makanan yang memang dibutuhkan oleh istrinya, padahal sang suami mampu memberikan ketika itu ternyata dia bakhil agar ia mengambil harta suaminya tanpa izin. Maka kondisi seperti ini kaum muslimat, tatkala kita mendapati seorang suami yang dia bakhil kepada kita, yang seharusnya dia bisa memberikan kebutuhan kita jemaah, tapi dia memberikan kebutuhan yang kurang. Misalnya kalau belanja sehari ini 200, ternyata dikasihkan cuma 100 atau dikasihkan 150, enggak cukup dengan hal tersebut. Maka dalam agama Islam boleh dia mengambil harta suaminya tanpa izin. Kenapa? Karena nafkah yang harus diberikan kepada istri hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kemudian lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau berkata, nafkah yang diberikan kepada istri hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' para ulama. Kemudian As-Saraki di sini menyebutkan As-Sarakis atau As-Saraksi. Nah, beliau menyebutkan nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah dengan ukuran yang cukup. Sedangkan yang dianggap nafkah yang ma'ruf atau cukup ada di atas batasan pelit dan di bawah berlebih-lebihan. Itu namanya cukup. Nggak boleh pelit dan nggak boleh berlebih-lebihan. Ya mungkin kalau uang belanjanya hari ini 200, ya kasihkanlah 250. Ada lebihnya, mungkin dia harus membeli bumbu ini dan yang lainnya. Maka itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Kemudian disebutkan juga dalam sebuah hadis, yaitu dalam hadis sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana ketika seorang sahabiat Hindun yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan suaminya Abu Sufyan adalah laki-laki yang bakhil, laki-laki yang pelit kepada keluarganya padahal dia memiliki harta. Kemudian apa kata Hindun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah laki-laki yang bakhil wahai Rasulullah. Ia tidak memberiku nafkah yang bisa mencukupiku dan anak-anakku, melainkan aku harus mengambil hartanya tanpa ia ketahui ya Rasulullah. Apakah aku berdosa atas tindakanku semacam itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, khudi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki. Maka silakan boleh engkau ambil dari hartanya sekedar yang bisa mencukupimu, kemudian yang bisa mencukupi anak-anakmu. Maka pada kondisi seperti ini boleh seorang istri untuk ngambil harta suaminya. Adapun jika sang suami menolak untuk memberikan nafkah yang berlebih-lebihan dan keluar dengan sia-sia atau menolak dorongan-dorongan sang istri yang tidak sanggup ia pikul, maka hal semacam itu bukan termasuk hak dari seorang istri untuk memaksa sang suami dan menjerumuskan rumahnya sendiri ke dalam jurang kesedihan serta kehinaan. Maka kesimpulannya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hendaknya bagi seorang istri untuk pandai memperhitungkan kemampuan suaminya. Masa dia tinggal sama suaminya berbulan-bulan, dia tinggal sama suaminya bertahun-tahun, dia harus tahu kondisi suaminya seperti apa. Janganlah ia mendesak sang suami untuk melakukan hal-hal yang memberatkannya. Janganlah dia membuang-buang hartanya secara berlebihan. Demikian pula jangan dia memberatkan pundak suaminya, terkhusus pada perkara-perkara yang sifatnya tidak darurat. Kadang ada sang istri ini tiap kali kalau lebaran itu padahal bajunya banyak jemaah, minta terus. Belum datang lebaran minta lagi, belum datang lebaran minta lagi. Padahal bajunya yang dia berada di lemari itu enggak pernah dipakai. Maka ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau misalnya pengen membeli hal tersebut, itu pakaian yang dipakai itu sumbangkan ke orang lain jemaah. Bahkan itu lebih berguna, bahkan kita akan mendapatkan pahala yang banyak dengan yang kita lakukan tersebut. Ketika kita menjumbangkan baju kita kemudian dipakai untuk menutup aurat oleh orang lain.
Kemudian bahkan dia digunakan sholat oleh orang lain. Itu pahalanya menutup aurat kita dapat jemaah. Bahkan pahala sholat yang dia lakukan dengan menggunakan pakaian tersebut pun kita akan mendapatinya jemaah. Kemudian demikian pula jemaah yang berikutnya, karena tindakan-tindakan semacam itu akan menyusahkan dan membuatnya merasa pedih sehingga ia pun tidak bisa mewujudkan tuntunan-tuntunan tersebut dan semakin nampak padanya kelemahan untuk mewujudkan tuntunan-tuntunan yang tidak bisa dia laksanakan. Maka lihat jemaah betapa cantiknya seorang istri yang hidup bersama suaminya dengan qanaah. Ia tidak melirik ke sana dan kemari untuk mengamati keadaan perempuan yang lainnya. Dia tidak pula membuka matanya lebar-lebar untuk selalu mengikuti teman sebayanya dan senantiasa atau dalam menuntut sisi kesempurnaan pada suaminya. Karena memang suami kita ini enggak sempurna jemaah. Apa yang dia miliki enggak ada kesempurnaan. Yang sempurna itu adalah Allahu Rabbul Alamin. Dan semua harta yang ada pada dirinya itu dari Allah. Muka yang ganteng juga itu dari Allah. Pakaian yang bagus itu juga dari Allah. Enggak bisa kita meminta kesempurnaan dari suami kita. Dan kadangkala nanti akan datang kekuatan tubuhnya itu akan menjadi lemah. Kesehatannya pun dia akan menjadi sakit. Kekayaannya pun bisa hilang. Kemudian dia jatuh dalam kemiskinan. Bahkan hendaknya bagi seorang istri untuk bisa menjaga kemuliaan suaminya sendiri, dan hendaknya dia meneladani para ummahatul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Semoga Allah tabaraka wa taala meridai mereka yang selalu merasa cukup padahal tidak jarang di rumah mereka kosong dari persediaan makanan jemaah. Lihat disebutkan dalam sebuah hadis, di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak pernah keluar asap dari rumahnya selama 3 bulan jemaah. Yang ada yang didapati di sana adalah aswadaini, 2 yang hitam disebutkan. Apa itu? Kurma dengan air. Itu aja yang dimakan selama 3 bulan jemaah. Dan tidak menuntut yang lebih. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita katakan dia adalah raja, dia seandainya kalau mengatakan kepada pasukannya datangkan makanan, maka akan datang makanan tersebut. Tapi lihat, sang istri ini pun senantiasa memahami keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau adalah pemimpin, maka pemimpin yang tidak rakus. Walaupun beliau bisa untuk memanggil para sahabat mengumpulkan makanan, tapi beliau tidak kerjakan hal tersebut, jemaah. Beliau tidak melakukan hal tersebut karena Rasulullah SAW meyakini Allah akan memberikan semua kecukupan baginya. Walaupun terkadang kecukupan itu tidak seperti harta yang banyak atau tidak berupa dengan makanan-makanan yang lezat dan seterusnya jemaah. Maka jika perkara semacam ini belum bisa membuat dada seorang istri menjadi lapang hingga ia mendorong untuk berbuat baik kepada teman-teman dekatnya dan orang-orang ia kenali seperti memberikan hadiah, maka tindakan dan tindakan yang lainnya, maka hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik dan bertutur kata yang lemah lembut sehingga hal ini mampu melapangkan dadanya. Karena terkadang langkah-langkah semacam itu lebih bisa menimbulkan pengaruh daripada memberikan hadiah. Tetapi disertai dengan rasa angkuh dan sombong, maka tindakan mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti dan bertindak semena-mena sebagaimana orang lain memiliki suatu kelebihan yang tidak ia miliki, demikian pula terkadang ia memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya agar sang istri membuka lebar-lebar pandangan matanya dan tidak berpandangan sempit dan melihat perkara-perkara yang hanya nampak oleh kedua matanya saja. Maka seorang istri yang baik, seorang istri yang soleha itu adalah istri yang senantiasa qanaah dan tidak banyak menuntut kepada suaminya, kecuali kalau suaminya memang mampu. Dia suaminya mampu tapi suaminya pelit, maka silakan nuntut kepada dia. Dia sang suami ingin melihat istrinya cantik dan dia mampu dengan hal tersebut, tuntut untuk membeli perhiasan, tuntut untuk membeli bedak dan yang lainnya. Maka ini dibolehkan. Kemudian juga yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Yang berikutnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad menyebutkan di antara akhta'u zaujah, di antara rapor merah sang istri,
Maka sang istri terkadang membuat gelisah sang suami dengan terlalu banyak kesibukan, sok sibuk. Dan ini ada yang terjadi dalam rumah tangga. Ada istrinya luar biasa sibuknya, Masya Allah. Yang mana yang disebutkan di sini, seorang atau sejumlah tipe seorang istri itu ada di antara mereka yang terlalu banyak memiliki kesibukan. Hampir semua agenda, acara, kerabat dan temannya dihadiri tanpa diikuti atau tanpa absen, dan diikuti terus tanpa ada tidak datang ke acara tersebut. Misal ketika sedang beracara atau sedang berlangsungnya acara pernikahan keluarga ataupun pernikahan temannya, maka dia bersegera untuk menghadirinya. Tatkala masanya untuk berkunjung ke rumah teman dan karib kerabatnya, maka ia pun segera mendatanginya. Dan saat ada rekannya yang sakit, maka ia pun segera menjenguknya, karena ia merasa memiliki kesempatan yang tepat untuk berkumpul dengan para tetangga dan teman-temannya. Begitu pula pesta perayaan kesuksesan fulan atau fulana, atau hari bahagia kelahiran anak pertama, berkunjung ke rumah fulan karena mereka sedang menempati rumah barunya, misalnya meminta keluarga fulan dan fulan untuk berkunjung ke rumahnya, dan demikian seterusnya. Kemudian jika sang istri itu tidak datang menemui, maka ia pun menyibukkan dirinya dengan bermain handphone, berbicara ke sana dan kemari dalam waktu yang lama. Akibatnya apa yang terjadi? Urusan rumahnya, anak-anaknya, hak suaminya pun menjadi terlantar. Sesungguhnya sang suami tidak terlalu butuh dengan istri yang banyak acara. Suami itu nggak butuh, jemaah, dengan hal tersebut. Yang dibutuhkan oleh sang suami adalah istri yang mencurahkan kasih sayangnya kepadanya. Dan kita mencari surga itu bukan ke tetangga, jemaah. Kita mencari surga itu bukan ke kawan kita, jemaah. Kita mencari surga itu bukan ke acara pernikahan saudara kita, jemaah. Tapi sejatinya surga yang paling dekat itu ada pada suami kita. Maka ketika kita melalaikan hak suami kita, kemudian rumah tangga kita dan anak-anak kita dengan banyak acara di luar sana, kemudian melalaikan mereka, maka surga apa yang kita mau cari? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabiat, beliau mengatakan, "Unzuri aina anti?" Maka lihatlah bagaimana posisimu. Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena sungguhnya di suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Di suamimu itu adalah surga dan nerakamu, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ketika seorang istri mencurahkan kasih sayangnya kepada suami, maka sungguh sang suami pun akan mencurahkan kasih sayangnya kepada istrinya. Menjalankan tugas-tugas rumahnya, kemudian menjaga anak-anaknya, semua itu tidak berarti sang istri harus memutus hubungan dari manusia sama sekali lah. Maka seorang suami yang bijak itu, jemaah, tidak akan membuat sang istri itu putus dari menyambung tali silaturahmi kepada sahib karibnya, kepada keluarganya atau kepada orang tuanya. Maka dia akan memberikan istrinya peluang, silahkan mengunjungi saudaranya, mengunjungi temannya, ketika sang istri sudah memberikan hak-hak kepada rumah tangganya dan kepada suaminya. Kemudian kita katakan di sini, semua itu tidak berarti sang istri harus memutuskan hubungan dari manusia sama sekali. Tidak menyambung tali silaturahmi, tidak berkomunikasi dengan saudara-saudaranya atau teman-teman perempuannya. Akan tetapi yang dimaukan di sini bahwa hendaknya sang istri senantiasa bersikap proporsional dalam kesibukan yang ia jalani. Jika kesibukan itu ada yang berbenturan dengan kemaslahatan sang suami, maka sejauh mungkin kesibukan itu harus ditinggalkan. Apalagi kalau sampai nggak taat sama suami. Ketika dia keluar safar tanpa suami, suaminya sudah melarang jangan melakukan ini, akhirnya dia membantah suaminya. Apalagi terkadang ini juga terjadi kepada umat-umat yang sedikit memiliki ilmu lebih daripada suaminya. Dia menganggap bodoh suaminya tersebut, menganggap remeh suaminya, sehingga semua saran yang diberikan oleh suaminya nggak peduli dia dengan hal tersebut. Yang mana dia hanya melakukan sesuatu yang baik menurut dia tanpa dia memikirkan hak-hak suami tersebut.
Bahkan lihat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, apapun kesibukan kita jemaah, ketika sang suami meminta sesuatu kepada kita, wajib kita tunaikan hal tersebut. Contoh misalnya ada di antara kalangan kaum muslimat yang dia melakukan dakwah misalnya, melakukan dakwah di luar sana, mengisi kajian misalnya, ternyata sang suaminya butuh sama dia, sang suaminya sakit, gak ada yang merawat dia, maka silakan liburkan kajian tersebut. Kasih tahu ke orang-orang tersebut, seandainya kalau kajian itu karena diliburkan kemudian bubar, biarkan bubar. Karena engkau menyampaikan dakwah itu bukan fardu ain. Itu hanya fardu kifayah. Ketika ada orang yang bisa menyampaikan semisal dengan kita, silakan mereka yang menyampaikan. Tapi kepada suamimu tidak bisa engkau bayar dengan hal tersebut. Karena taat kepada suami itu mutlak hukumnya adalah wajib jemaah. Bahkan nanti setelahnya ini ada pembahasan kalau sang suami meminta kepada sang istri yaitu hubungan ranjang, bagaimanapun kondisinya dia harus tinggalkan hal tersebut. Bahkan walaupun dia lagi memasak di dapur, kemudian kemungkinan nanti masakannya ini tidak akan matang misalnya, atau akan rusak misalnya, tinggalkan. Walaupun itu menjadi mubadir, mungkin itu berdosa kita jemaah, tapi lebih berdosa lagi ketika engkau meninggalkan permintaan sang suami. Apalagi kalau sekadar masakan itu bisa ditiriskan misalnya, diletakkan dulu, nanti selesai apa yang diinginkan oleh suami baru dia melakukan lagi, itu lebih baik jemaah. Bukan sampai menentang suami, bukan sampai menghina suami, bahkan ada yang melawan suaminya, bahkan menentang apa yang diucapkan oleh suaminya dan yang lainnya, maka hal-hal itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, maka di antara sifat yang tercela yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, yaitu rapot merah bagi sang istri, maka jangan sang istri ini banyak menuntut kepada suaminya, dan dia juga jangan membuat gelisah sang suami dengan terlalu banyak kesibukan, kemudian melalaikan apa yang harus diberikan kepada suaminya atau memberikan hak-hak suaminya dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah di antara kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri adalah nusuz, durhaka kepada suaminya. Dan durhaka ini bisa bertindak sewenang-wenang kepada suaminya atau menentang ucapannya ketika dia mengajak ke dalam ketaatan. Maka di sini beliau mengatakan nuzuz atau durhaka adalah bentuk dari kesombongan. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya berarti ia telah berbuat sombong kepada suaminya, menyelisihi perintahnya, keluar dari ketaatan kepada suaminya. Ketika suaminya memerintahkan ketaatan, dia tidak mau jemaah. Apalagi kalau masalah perbuatan yang mubah, yang harus kita taat kepada suami tersebut, dia tidak peduli dengan hal tersebut jemaah, karena ia tidak ridho dengan kedudukan yang telah Allah tetapkan untuknya. Ia pun tidak rela akan kepemimpinan sang suami. Mungkin dia lihat suaminya ini miskin jemaah, tidak memiliki apa-apa, sedangkan dia adalah orang kaya, dia adalah anak pejabat misalnya, dan harus mengikuti aturan dari suaminya. Dia enggak mau, padahal tersebut adalah kebaikan. Dia enggak mau diatur jemaah. Maka ini adalah nusuz. Adapun kedurhakaan seorang istri kepada sang suami memiliki banyak bentuk. Sebab ia mengumpulkan perbuatan maksiat kepada suami dan tidak mentaatinya. Demikian pula jenis-jenis durhaka sangat banyak dan tidak terbatas kaum muslimat, tetapi bisa menyebabkan datangnya berbagai musibah dan membesarkannya atau membesarnya masalah. Maka di antara kedurhakaan itu yang disebut di sini adalah oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Beliau mengatakan yang pertama, menolak ajakan sang suami untuk melakukan hubungan ranjang. Ini termasuk bentuk kedurhakaan yang paling besar, dan kelak akan disebutkan pembahasan khusus tentang masalah ini. Kemudian yang kedua, mengkhianati suami di dalam hatinya. Hal ini terjadi karena ia memiliki hubungan terlarang dengan pria yang lain. Nah, ini dia jemaah, hati-hati. Apalagi sekarang kan sosial media banyak menggoda jemaah. Siapapun mereka kita harus berhati-hati. Dia mau ustadz, dia mau siapa, hati-hati.
Karena bahaya fitnah tersebut jemaah. Mungkin awalnya dia nanya-nanya, kemudian berikutnya nanya kabar, berikutnya nanya keluarga, berikutnya macam-macam. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan hubungan, walaupun tidak melakukan perbuatan zina, tapi itu adalah mengkhianati suami dan yang lainnya. Maka ini harus kita jaga. Caranya gimana? Dengan duduk di majlis taklim, kemudian mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya memasukkan laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya ke dalam rumahnya. Entah ketika suaminya tengah berada di rumah maupun ketika sang suami tidak berada di rumahnya. Kemudian yang berikutnya lalai untuk berbakti kepada suaminya, jemaah. Lalai berbakti kepada sang suami. Kebaktian kita kerjakan kepada suami. Apapun yang diinginkan oleh suami berikan jemaah. Ketika hal itu bukanlah menjurus kepada keharaman, maka silakan. Ada sang suami ini tidak bisa tidur kecuali harus digosok-gosok punggungnya. Gosok punggungnya jemaah. Ada sang suami yang dia tidak bisa tidur misalnya kecuali memegang telinga istrinya. Biarkan dia pegang telinga Anda jemaah. Ada sang suami yang dia tidak bisa tidur kecuali dia harus dipeluk-peluk dia jemaah. Jangan sampai mengatakan udah tua main peluk-peluk, udah tua digosok-gosok punggungnya. Lah jemaah, itu adalah diantara contoh kebaktian kepada sang suami. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada perempuan yang dia ketemui di jalan ini, apa kata beliau? Aina anti minhu? Bagaimana posisi engkau dengan istrimu, dengan suamimu, wahai sahabiyat? Maka sahabiyat tersebut mengatakan, aku melakukan ini dan itu, wahai Rasulullah. Semua yang bisa aku lakukan, wahai Rasulullah. Tapi kalau ada yang nggak bisa aku lakukan, aku minta uzur. Ternyata suaminya pengen digosok punggungnya, tangannya bengkak dua-duanya. Maka minta uzur sama suami. Mas, tangan ana bengkak, mas, ana minta maaf, gimana ini? Silakan minta keridhaan kepada suaminya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah bermain-main dengan uang suaminya dan mengeluarkan uang tersebut untuk sesuatu yang tidak baik. Ini juga nggak boleh jemaah. Walaupun dia minta izin kepada suaminya misalnya, tapi dia gunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah menyakiti sang suami dengan ucapan yang buruk, mencela, mencacinya, menghujatnya dan yang lainnya, sampai mengatakan engkau tidak becus, engkau adalah kepala rumah tangga yang tidak memberikan kebahagiaan kepada aku. Di antaranya kurang bersyukur. Karena ada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Lau ahsanta dahra, seandainya engkau berbuat baik kepada dia 1 tahun, kemudian ada suatu hari yang enggak bisa engkau berikan kebaikan kepada dia. Apa katanya? Wahai suamiku, engkau tidak pernah berbuat baik sekalipun kepada aku, enggak pernah memberikan aku kebahagiaan. Hati-hati dengan hal tersebut. Itu bisa nusus dan dikatakan durhaka kepada sang suami. Kemudian yang berikutnya, keluar dari rumah tanpa izin sang suami, durhaka jemaah. Izin dulu. Kalau suami izinkan, bismillah. Kalau suami nggak izinkan, jangan nekat-nekat. Walaupun Anda pergi kajian, walaupun Anda sebagai daiyah keluar untuk ngisi pengajian, nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh. Karena keluar rumah itu harus ada izin dari suami. Dia seorang daiyah, dia seorang dai perempuan, dia keluar mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW. Tapi suaminya nggak izinkan dia. Karena ada kemaslahatan yang dilihat oleh sang suami, itu nggak boleh. Kemudian dia menentang hal tersebut, maka nggak ada arti kajian yang kita sampaikan, nggak ada artinya kita duduk di majlis taklim ketika terjadi hal tersebut. Tapi kalau sang suami mengizinkan, alhamdulillah. Dan mengkaji ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala kan nggak mesti harus duduk di masjid. Walaupun memang yang duduk di masjid itu yang lebih utama, karena lebih mengena, kemudian lebih masuk ke telinga, kemudian kita lebih khusyuk, kita bisa mencatat apa yang lebih dari kajian tersebut, kemudian kita bisa berkumpul dengan saudara dan saudari-saudari kita. Beda dengan yang di rumah, kadang-kadang kita nggak fokus, kadang-kadang ada anak, kadang-kadang ada suami, kadang-kadang ada bising motor yang lewat di samping rumah kita, kadang ada suara klakson dan yang lainnya. Maka memang jelas datang di majlis taklim kemudian duduk itu lebih utama. Tapi ingat harus minta izin kepada sang suami. Yang berikutnya adalah yang terakhir, menyebarkan rahasia sang suami dan merobek rasa malunya. Nah, ini enggak boleh. Ketika ada aib misalnya pada sang suami kita, jemaah, enggak boleh kita sebarkan. Apapun masalah itu jemaah. Kecuali kalau kita minta solusi, maka silahkan.
Silahkan cari solusi yang terbaik. Maka nggak boleh kita di tetangga cerita suaminya kayak seperti ini, pelit, bakhil. Padahal dia sudah berumah tangga selama puluhan tahun. Dia besar, dia memiliki anak banyak pun diberikan kebutuhannya oleh suami. Gara-gara nggak diberikan ini, karena mungkin suami tidak memiliki harta, dia cerita dan yang lainnya. Bahkan melebihi dari kepada kemampuannya, maka ini tidak benar. Seorang istri itu harus menjaga rahasia suaminya, harus senantiasa menjaga sedalam-dalamnya. Sang suami pun seperti itu, harus jaga rahasia dari istrinya, nggak boleh diumbarkan. Apapun kesalahannya sudah didiamkan, kemudian dinasihati dan saling menasihati jemaah. Ketika sang suami salah itu, maka silakan sang istri menasihati dengan nasihat yang baik. Ketika istri salah pun, sang suami juga harus menasihati istrinya dengan nasihat yang baik pula jemaah. Allah Ta'ala alam sahab jemaah. Ini yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan kelanjutannya ini, yaitu tentang masalah nusyuz di perjumpaan yang berikutnya biidznillah tabaraka wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Tafadhol. Fadal, mungkin ada pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bercerita dan bertanya. Seperti pada umumnya wanita ahli sejarah, di manakah kesalahan wanita ahli sejarah? Di mana kesalahan fatal suami akan terus diungkit dan teringat. Ya memang wanita itu ahli sejarah jemaah. Ini disebutkan oleh satu-satu kita. Yang mana kesalahan yang dulu awal-awal nikah itu masih terungkit sampai sekarang jemaah. Sang suami melakukan kesalahan berselingkuh. Disadarkan bahwa semua itu adalah semu dan kini berupa memperbaiki, lebih mendekatkan diri kepada Allah, perbaikan iman dan belajar lebih qanaah. Istri juga tidak lagi percaya tidak ada maaf untuk kesalahan, tidak mau menjalankan atau tidak mau menjalani ke depannya, sulit memperbaiki kekurangan atau kelakuan istri yang ada karena sudah melihat kefatalan kesalahan sang suami. Sentilan keras bagi suami melihat mental dan trauma istrinya yang terguncang. Itu yang membuat hati suami kuat dan sabar untuk memperbaiki, untuk lebih baik mempertahankan hubungan pernikahan tersebut. Istri sudah menyelamatkan suami yang melenceng, namun sang istri belum ridho dan lapang dada atas kejadian tersebut. Di saat ingatan istri mulai teringat dengan kembali tergores luka batinnya, emosi dan pikiran berlebihan tidak terkendali, umpatan, makian, hinaan, doa-doa buruk pun tersampaikan, sampai berat untuk beristighfar. Bahkan akan melakukan hal yang tidak seharusnya, membalas hal yang sama, mempunyai teman dekat laki-laki yang senang memanfaatkan kondisi ini, selalu menuntut berpisah, selalu tertancap dengan lantang, bahkan keluhan-keluhan suasana hati sampai terlampiaskan di media sosial. Di saat pikiran damai, semua berjalan seperti biasa, seperti sudah rukun, namun tetap ketakutan akan terulang luka tersebut masih ada dari lubuk hati yang terdalam. Terbaca masih ada kemauan menjalani dan rasa itu masih besar, namun kalah tertutup benteng ketakutan yang dibuatnya sendiri. Kondisi mental tersebut yang masih naik dan turun. Sang istri membuat kesimpulan, selama masih ada ikatan maka penyakit hati atau ingatan tersebut akan terulang atau kambuh. Mungkin kita juga tidak ada hubungan atau kambuh. Mungkin jika sudah tidak ada hubungan atau bercerai, maka luka atau trauma tersebut akan sembuh sendirinya untuk menata hati kembali. Bagaimana seharusnya sikap sang istri dan bagaimana sikap sang suami menanggapi gempuran situasi yang dialami istri? Apakah tahap-tahapan di bawah ini bisa membuat hati masing-masing lebih menjadi menerima dan jika terjadi perpisahan? Pertama, lapang dada, dewasa, tidak perlu bersedih. Cerai itu ibadah karena membuat semakin dekat dengan Allah, takwa untuk membangun ke depan. Kemudian jangan mengucapkan seandainya, tapi kehendak Allah atau takdir. Kemudian muhasabah dan jangan menyalahkan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka.
Kalau memang kita nggak bisa untuk memaafkan suami, kemudian nanti akan membuat kita semakin durhaka kepada suami, kemudian semua segala cara kita lakukan, ya sudah. Mau gimana lagi jemaah, daripada itu akan terus teringat, kemudian kita ungkit-ungkit padahal hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala, maka silakan. Kalau memang engkau mencari jalan yang terakhir yaitu cerai, karena dengan kumpul, dengan berubahnya suami itu tidak bisa dia lakukan dan bisa membuat dia tenang, ya sudah. Sebagaimana ada seorang sahabiat yang dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan apa? Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin minta cerai sama suamiku, ya Rasulullah. Dia ingin khulu suaminya, minta cerai. Apa? Kenapa? Dia mengatakan, Anda takut kufur kepada Allah Rabbul Alamin, ya Rasulullah. Takut Anda, ya Rasulullah, karena akan melakukan ini. Bahkan ada sebuah riwayat yang lain ketika dia melihat suaminya itu sangat benci sekali melihat suaminya. Mungkin karena melakukan kesalahan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun karena melihat kondisi perempuan ini nggak bisa berubah, nggak tenang dengan hal tersebut, stres, ibadahnya kepada Allah terganggu, dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk khulu. Kemudian apa? Mengembalikan semua mahar yang dahulu diberikan. Karena maharnya disebutkan 2 kebun kurma, dikembalikanlah kedua kebun kurma tersebut oleh sang suaminya tersebut. Kemudian bagaimana yang dilakukan oleh suami ini? Maka silahkan terus dia membenah dirinya, kemudian dia minta maaf kepada istrinya dengan betul-betul minta maaf. Mudah-mudahan Allah bisa merubah hatinya, Allah bisa membolak-balikan hatinya. Yang dia awalnya kesal dengan kita, kemudian dia timbul rasa cinta, kemudian dia menyadari bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Kadang ada yang jatuh dalam perbuatan dosa, ada yang jatuh ke dalam perbuatan dosa besar, tapi dia bertobat dan terus bersabar dengan hal tersebut, maka itu yang terbaik. Maka sang suami terus doakan istrinya, jangan putus asa. Kemudian sembari berbuat baik terus sama dia, terus berbenah diri terus. Kemudian kasih tahu dia bagaimana caranya. Sudah, mungkin karena memang dia trauma dengan hal tersebut, mungkin bisa ke psikolog atau dibawa ke nasihat-nasihat ustadz misalnya, untuk memberikan dia wejangan, untuk memberikan dia nasihat sehingga dia menerima apa yang telah terjadi, kemudian tidak mengungkit-ungkit hal tersebut. Karena jelas mengungkit-ungkit hal tersebut kita akan mengungkit-ungkit aib, apalagi sampai diceritakan ke orang lain, maka ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala alam sawab. Jemaah ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah, kemudian memudahkan rumah tangga kita terus dalam kebahagiaan jemaah. Yang jelas sang suami terkadang jatuh dalam perbuatan haram, sang istri pun terkadang jatuh dalam perbuatan haram. Maka kita senantiasa saling mendoakan kepada Allah Rabbul Alamin supaya kita dijaga, sang suami, sang istri juga dijaga oleh Allah Taala. Kemudian kita menjadi keluarga yang bahagia, kemudian bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.